Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Adabul khuruji ilal masjidi, adab berangkat menuju ke masjid. Pada pertemuan kali ini kita mengkaji tentang tata krama keluar dari rumah menuju masjid. Dan di sini Imam Al-Ghazali mengawali dengan sholat berjamaah subuh. Artinya berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Fa in faragta min taharatika fasalli fi baitika rak'atail fajri in kana al-fajru qad tala'a. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau selesai bersuci, kata Imam Al-Ghazali, maka salatlah sunat 2 rakaat, yakni rawatib sebelum subuh kalau memang fajar sudah muncul. Karena hal semacam itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma tawajjaha ilal masjidi, maka barulah engkau keluar menuju masjid. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita bahwa adab keluar menuju masjid diawali dengan bersuci terlebih dahulu, yakni menghilangkan hadas, menghilangkan najis, begitu. Kemudian setelah bersuci dari najis dan hadas kita lakukan, lalu memakai pakaian, memakaian baju, bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, yang penting kita ingat adalah ketika kita memakai pakaian, maka berniatlah di situ, Bu. Niatnya apa? Saya niat memakai baju, memakai pakaian ini untuk melaksanakan perintah Allah, yakni menutup aurat. Melaksanakan perintah Allah, menutup aurat. Lalu setelahnya apa? Imam Al-Ghazali menyampaikan agar supaya melaksanakan sholat qobliyah subuh, sholat sunat fajar ini di rumah. Kalau itu rumahnya dekat dengan masjid. Ketika sudah dikumandangkan adzan, kemudian kita sholat sunat rawatibnya di rumah, baru berangkat menuju ke masjid. Begitu. Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal yang demikian ini dilakukan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jika kita hendak melaksanakan iktikaf sebelum masuknya sholat subuh dan sholat rawatibnya itu dilaksanakan di masjid, itu sah-sah saja, enggak mengapa. Hanya saja sholat sunat yang dikerjakan di rumah itu, kata Rasulullah, membuat rumah kita itu bercahaya. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu laksana kuburan, kata Rasulullah. Yakni tidak ada di dalamnya sholat-sholat sunat maupun bacaan-bacaan Al-Quran. Begitu. Lalu selanjutnya Imam Al-Ghazali memberikan peringatan kepada kita. Apa yang beliau sampaikan?
wala tada' dan janganlah engkau meninggalkan, wala tada'is salata fil jama'ati la siyyamas subhi fa salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Dan janganlah kamu meninggalkan solat berjamaah, terlebih-lebih solat subuh. Solat berjamaah lebih utama dari solat sendirian dengan selisih 27 derajat. Fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribhi fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi wa innama thamaratul ilmi al-amalu bihi. Apabila kamu meremehkan, menggampangkan melaksanakan sholat berjamaah, jika dirimu meremehkan keberuntungan seperti ini, apa gunanya dirimu dalam mencari ilmu? Rajin hadir di majelis-majelis taklim, tidak pernah absen di kuliah subuh, di mana ada majelis taklim, majelis pengajian dia hadir, akan tetapi ilmunya tidak diamalkan. Karena buahnya ilmu adalah amal. Percuma banyak ilmu tetapi tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengerjakannya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Maka yang betul itu adalah bertambah ilmu, bertambah kedekatannya kepada Allah. Bertambah ilmu, bertambah amal-amal solehnya sebagai persiapan hidup jika kita sudah kembali kepada Allah. Lalu selanjutnya, ketika engkau berjalan, kata Imam Al-Ghazali, fa idza masyaita ilal masjidi, maka ketika engkau berjalan menuju masjid, famshi alal hinati was sakinati wala ta'jal. Ketika engkau berjalan menuju masjid, maka berjalanlah dengan tanpa tergesa-gesa, dengan tenang, tidak kesusu, tidak lari-lari begitu. Tenang aja. Karena itu yang dicontohkan dan diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sepanjang jalan itu hendaknya berdoa. Makanya jangan tergesa-gesa, jangan lari-lari dan lain sebagainya. Itu sambil berjalan itu berdoa, kata Imam Al-Ghazali. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika ila akhirih, yang sudah saya terangkan, sudah saya pernah tuliskan ya, doa ketika berangkat ke masjid saat berjalan. Insyaallah nanti kalau belum akan saya printkan, saya buatkan lagi. Jadi kalau nggak hafal bahasa Arab ya bahasa Indonesia lah. Yang penting doa. Di antara artinya doanya begini. Ya Allah, aku meminta padamu demi hak orang-orang yang meminta padamu, demi hak orang-orang yang cinta padamu, dan demi hak berjalanku ini menuju masjidmu. Aku tidak berjalan keluar rumah dalam keadaan kufur nikmat, meremehkan nikmat itu. Juga aku keluar dari rumah tidak ingin dilihat oleh manusia. Artinya tidak ingin dipuji, diagungkan oleh manusia. Akan tetapi aku keluar demi menghindari murkamu dan mengharap ridhamu. Nah, ada di situ ya. Terakhir apa? Fas'aluka antung kidani minan nari wa antaghfirali dzunubi fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Artinya apa di situ? Maka
aku meminta padamu agar melindungiku dari api neraka dan mengampuni dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain engkau. Lalu selanjutnya adab masuk ke dalam masjid. Wa idza faraddad dukhulu ilal masjidi. Ketika kamu masuk ke dalam masjid, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Faqaddim rijlakal yumna, maka dahulukanlah kaki sebelah kanan. Lalu kemudian berdoalah. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ufir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Masuk ke dalam masjid jangan lupa kaki kanan terlebih dahulu, lalu membaca doa, membaca salawat terlebih dahulu, kemudian Allahumma ufirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Dan saat kamu melihat di masjid ada orang yang sedang menjual atau membeli. Nah, kalau misalkan kita melihat di dalam masjid kok bertransaksi jual beli atau mencari barangnya yang hilang, maka doakan. Tapi doanya yang keras-keras. Kalau kita melihat orang itu sedang berjual beli, mudah-mudahan tidak ada keberuntungan yang kalian dapatkan, begitu. Ketika ada orang yang mencari barang yang hilang di masjid, bertanya-tanya maksudnya kepada orang-orang yang sedang iktikaf, maka berdoalah. Mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Kalaupun itu mau dilakukan, ya dilakukan di luar masjid. Atau mungkin ditulis di pengumuman di situ, barang siapa yang menemukan sebuah dompet berwarna coklat dengan ini, tolong kembalikan kepada pemiliknya dengan nomor HP ini, begitu. Bolehnya itu diumumkan di luar, jangan di dalam. Kenapa kita lakukan yang demikian? Kenapa harus mendoakan yang kurang baik atau tidak baik kepada mereka yang bertransaksi di dalam masjid? Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan salah satu yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya fa idza dakhaltal masjidah, dan apabila kamu masuk ke dalam masjid, fala tajlis, maka jangan langsung duduk. Hatta tusalla raq'atail tahiyati. Hingga kamu melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Nah, ini ketentuannya. Fa illam takun ala taharatin awalam turid fi'laha kafat kal baqiyatus solihatu salasan wa qila arba'an. Akan tetapi jika kamu masuk ke dalam masjid dan saat itu kamu dalam keadaan tidak suci dari hadas, maka hendaklah melakukannya dengan membaca al-baqiyatu sholihat 3 kali. Apa itu bacaan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau juga ada yang mengatakan dibaca sampai 4 kali. Fa illam takun sholaita raq'atail fajri fayajzi'uka ada'uhuma anit tahiyati. Akan tetapi jika dirimu tidak melaksanakan sholat sunat rawatib subuh di rumahmu, maka melaksanakan keduanya di masjid itu
sudah dapat mencukupi dari melaksanakan tahiyatul masjid. Jadi kita cukup dengan melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Begitu. Atau kalau memang mencukupi, ya kedua-duanya kita laksanakan sholat dengan sholat yang ringan. Kemudian sambil menunggu iqamah dikumandangkan. Jadi ini udah adzan sholat subuh nih, adzan subuh nih. Lalu kemudian sambil menunggu iqamah dikumandangkan itu kan waktu yang mustajab. Maka jangan lupa berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'thi wa taruddu bihal fitana wa tuslihu biha dini wa tahfadu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahadi, sampai akhirnya yang insyaallah nanti akan coba saya tulis, difotokopi dan dibagikan kepada ibu-ibu jamaah sekalian insyaallah. Demikian yang dapat kita sampaikan pada pertemuan singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan dan menjadi bagian dari amal soleh yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.